Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia terus mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya ikan. Penggunaan teknologi AI yang makin meluas dewasa ini kini diaplikasikan juga dalam pengelolaan perikanan. Salah satunya adalah aplikasi E-Logbook. E-Logbook penangkapan ikan adalah aplikasi digital untuk mencatat hasil tangkapan ikan secara cepat, akurat, dan terintegrasi guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya ikan. Kepada Bapak Syahril Abdul Rauf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati Bapak Dirjen Tangkap, yang kami hormati Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Budaya, tenaga ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, dan pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, para pimpinan mitra pembangunan Kementerian Kelautan, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Izin Pak Menteri dan Bapak Ibu memperkenalkan lebih detail lagi terkait dengan E-Logbook versi 3 ini. Jadi E-Logbook versi 3 ini banyak menjawab isu ketidakpatuhan nelayan dalam melaporkan datanya, seperti ketidakpatuhan dalam melaporkan jenis ikan yang ditangkap, lokasi penangkapan ikannya, dan juga beberapa isu lain seperti transshipment dan pendaratan di bukan pelabuhan pangkalan. Memiliki kemampuan untuk, tadi disampaikan, mengidentifikasi ikan. Saat ini kami kerjasama dengan Yekan, salah satu mitra kita Pak Menteri. Ini sedang berjalan, masih 22 jenis ikan lainnya. Kita fokuskan untuk ikan yang memiliki nilai ekonomis penting. Tuna dan kakap kerapu insya Allah bisa kita deteksi dalam waktu dekat. Kemudian Pak Menteri juga kita tambahkan di dalam logbook ini. Dulu itu logbook sebelumnya nelayan itu malas menekan mengklik tombol di logbook itu. Padahal kalau dia klik kita tahu di mana nangkapnya. Nah sekarang kita pasang GPS, otomatis begitu keluar pelabuhan langsung on. Jadi kita rekam Pak Menteri setiap 20 menit, datanya tersimpan di handphone. Kalau di kapal itu ada Starlink, langsung kita tahu di mana posisi kapal itu. Dan saat ini alhamdulillah kayak di Bitung kemarin kami cek ada 100 kapal sudah pakai Starlink dan kita bisa pantau kapalnya secara langsung. Dan mudah-mudahan ini menjawab masalah terutama kapal berizin daerah. Kita pasangkan di seluruh kapal izin daerah dan kita akan bisa pantau di mana ini menangkap ikan. Jadi dengan kemampuan ini seperti ini Pak Menteri, setiap 20 menit kita akan terima datanya. Kalau online akan langsung, termasuk juga ketika online, ketika dia melaporkan ikan yang ditangkap di laut, itu langsung kebaca berapa ikan yang ada di dalam palka. Nah ini kemampuan dan berapa kali setting. Ketika masih di laut dan juga pasti ketika di darat datanya kita rekam juga. Dan satu trip perjalanan kapal itu kita bisa bajak bulan logbook versi 3 ini. Yang pertama Pak Menteri, tentu nelayan tidak bisa lagi menulis sendiri hasil tangkapan sesuai maunya dia. Dan juga tuh ikan tangkap mungkin PNBP-nya lebih mahal, dia tulis yang lebih murah misalnya. Nah dengan ini tidak bisa lagi ngelak, pasti sesuai dengan hasil tangkapan. Kemudian yang kedua, karena ini kita bisa mengetahui di mana mereka nangkap, kapal-kapal izin daerah yang mungkin selama ini menyembunyikan lokasi penangkapannya, kita bisa tahu. Dan kita buka aksesin nanti ke teman-teman sah bandar dan mungkin juga teman-teman pengawas untuk melihat, oh ini ada data awal ketidakpatuhan. Ini bisa kita gunakan data ini. Kemudian yang ketiga, karena ini juga kita bisa tahu kecepatan kapalnya,
dan lokasinya, kita bisa meningkatkan tata kelola pelabuhan. Kita bisa mendeteksi berapa lama lagi kapal itu akan sampai di pelabuhan. Jadi kapal itu akan sampai, kita bisa melihat, oh kita siapkan di mana kapal itu akan bersandar. Jadi ini saya pikir penting juga buat meningkatkan tata kelola pelabuhan. Dan berikutnya juga kita bisa mendeteksi rumpon. Jadi kami melihat ternyata ada kapal yang datang di lokasi yang sama lebih dari satu kali. Jadi kita menduga itu kemungkinan besar rumpon. Jadi dia datangi itu, jadi ada rumponnya di situ. Jadi ini mudah-mudahan bisa meningkatkan tata kelola, termasuk kita bisa tahu musim penangkapan. Karena ternyata ketika kita cek, contoh ini kita potret Juli November di Laut Arafura, ngumpulnya di bawah Pulau Somlaki ya, Dobo. Nah sementara kalau di bulan November Maret ada di sekitar Merauke. Jadi ini kita bisa meningkatkan nanti tata kelola perikanan kita, kapan buka dan kapan tutup, sesuai arahan Pak Dirjen kita akan lakukan itu. Kemudian, khusus untuk kapal izin daerah, saya pikir ini solusi Pak Menteri. Kita akan coba koordinasikan dengan Sabada dan Pengawas supaya semua kapal izin daerah dipasangi alat ini, dan kita akan memantau pergerakan izin daerah ini. Saya pikir itu beberapa menteri yang bisa kami sampaikan. Semoga ke depan tata kelola perikanan tangkap di Indonesia akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.